Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan berbicara topik esensi dan urgensi identitas nasional. Nah, baiklah. Untuk itu, mari kita kupas satu persatu ya, dari kata identitas dan kata nasional. Secara harfiah atau secara etimologis, identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity. Artinya adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dari orang lain. Sementara kata nasional itu berkaitan dengan bagaimana identitas tersebut melekat pada berbagai kelompok besar yang diikat oleh berbagai kesamaan, baik fisik, budaya, agama, bahasa maupun non-fisik, yaitu seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Nah, dalam konteks Indonesia, identitas nasional adalah perwujudan nilai-nilai budaya ya, yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan ratusan suku di Indonesia. Jadi, identitas nasional kita adalah apa yang telah tumbuh bertahun-tahun, ya, ratusan tahun ya, dalam berbagai bidang kehidupan ratusan suku di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara secara konkret ya, identitas nasional kita, bangsa dan negara kita sebenarnya sudah termanifestasi dalam Pancasila. Untuk itu maka kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Nah, untuk nasionalisme Indonesia ya, sebenarnya gagasan tentang nasionalisme Indonesia modern ini sudah dirintis jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1906 ada seorang priai ya, yang bernama Dr. Wahidin Sudirosodo. Dia hadir di forum yang diadakan oleh mahasiswa Stovia, yaitu sekolah dokter bentukan Belanda. Nah, di sana dia berseru-seru tentang pentingnya semacam kesadaran nasionalisme, kebangkitan nasional. Nah, ada kemudian salah seorang pelajar Stovia yang tidak lulus, ya, salah seorang mahasiswa Stovia yang tidak lulus, yaitu yang bernama Tirto Adisuryo, yang tersentuh dengan ide-ide itu. Nah, kemudian dia mencoba mematerialkan atau mencoba mempraktekkan ide-ide gagasan nasionalisme dari Wahidin Sudirosodo, dan dia kemudian membentuk Sarekat Priai pada tahun 1906. Jadi sebelum dibentuk Budi Utomo. Nah, 2 tahun setelah Sarekat Priai dibentuk oleh Tirto Adisuryo, dibentuklah Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya Budi Utomo ini ya, yang dijadikan sebagai tonggak peletak kebangkitan nasional ya, itu dibentuk pasca organisasi pribumi pertama terbentuk, yaitu Sarekat Priai. Nah, sebenarnya Budi Utomo ini kalau kita lihat dari sejarah adalah asasnya adalah nasionalisme Jawa. Jadi bukan nasionalisme ke Indonesiaan, tapi lebih kepada nasionalisme Jawa. Akan tapi lama-kelamaan Budi Utomo cenderung meluaskan ruang lingkupnya sehingga bisa menjadi nasionalisme yang bersifat keindonesiaan. Nah, hari kelahiran Budi Utomo ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian setelah Budi Utomo terbentuk ya, kemudian bisa menyatukan berbagai kalangan intelektual dengan yang memiliki ide-ide tentang nasionalisme. Nah, mereka kemudian semakin lama semakin terpersatukan atau semakin bersatu. Dan puncaknya adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang pada saat itu ya, berbagai pemuda dari berbagai suku, agama, ras, adat, budaya, dan daerah dengan sukarela menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, baiklah. Jadi, Sumpah Pemuda adalah manifestasi dari gagasan nasionalisme Indonesia modern. Jadi, di sanalah puncaknya Deklarasi Sumpah Pemuda. Nah, marilah kita lihat kembali apa pengertian bangsa sebenarnya.
Bangsa Indonesia menurut Bung Karno adalah seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki hasrat untuk bersama dan karakter komunitas yang telah menjadi satu. Jadi ada, kalau menurut Bung Karno, bangsa Indonesia adalah semua manusia yang tinggal di wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan memiliki hasrat untuk bersama atau untuk bersatu dan memiliki karakter komunitas. Dia mencoba menggabungkan gagasan dari Ernest Renan dan Otto Bauer. Jadi faktor-faktor penting pembentukan bangsa Indonesia adalah ada 4. Yang pertama adalah adanya persamaan nasib, sama-sama menderita dijajah oleh berbagai bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda dan Jepang. Yang kedua, adanya keinginan untuk merdeka, sama-sama ingin lepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal dari wilayah Nusantara, Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama yang menjadi ikatan batin untuk mencapai Indonesia yang makmur dan berkeadilan sebagai sebuah bangsa. Nah, sejarah pembentukan bangsa Indonesia ini pada dasarnya karena kita terdiri dari berbagai macam, berbagai ragam ya, dari banyak, tidak hanya satu ya. Dari banyak etnis, suku, budaya, agama, bahasa. Nah, karena itu persatuan bangsa Indonesia bukanlah persatuan yang bersifat etnis, akan tetapi persatuan yang bersifat etis atau persatuan yang didasarkan atas prinsip moral. Ya. Nah, kemudian setelah para pemuda mendeklarasikan diri sebagai sebuah bangsa dalam sebuah pemuda. Nah, wujudnya adalah praktek konkretnya Sumpah Pemuda tahun 28 itu kemudian termawujud dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 atau yang bisa kita namakan sebagai Revolusi Integratif Bangsa Indonesia. Nah, di sini kita mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita telah menjadi satu bangsa dan negara yang merdeka. Nah, disinilah nasionalisme kita menjadi nyata dalam praktek. Baiklah, kita lanjutkan ya. Mari kita lihat bagaimana pernyataan nasionalisme ini juga tercantum dalam berbagai atau beberapa alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea pertama kita bisa lihat ada kalimat untuk menghapuskan semua bentuk penjajahan dan penindasan di muka bumi. Jadi ada kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Nah, oleh karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini merupakan pernyataan kita bahwa kita menolak penindasan manusia atas manusia. Yang alinea kedua juga ada poin bahwa proklamasi bukanlah tujuan, ya, melainkan tujuan kita adalah sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, bangsa kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui keberadaan motivasi spiritual. Alinea keempat, perlunya negara Indonesia untuk menyusun alat-alat kelengkapan negara seperti tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan dan dasar negara. Dan dalam alinea keempat inilah tercantum rumusan Pancasila. Nah, berdasarkan 4 alinea pembukaan UUD 45 ini, ya, kita bisa paham ya, bahwa negara Indonesia bukanlah sebuah pemberian bangsa lain, melainkan hasil dari proses perjuangan atau hasil dari revolusi bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan atau dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk itu, mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan dan visi negara Indonesia dalam pembukaan UUD 45. Untuk tujuan negara Indonesia ada 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ada 4 tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Visinya bagaimana? Visinya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Nah, ini didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, ya tentunya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, berkesadaran hukum, lingkungan, menguasai teks, memiliki etos kerja tinggi, serta berdisiplin tinggi. Nah, itulah tujuan dan visi negara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lanjutkan ke subtopik yang lain, yaitu faktor pembentukan identitas bersama. Jadi di seluruh dunia ini ada berbagai identitas yang menyatukan masyarakat menjadi sebuah bangsa dan negara. Yang pertama adalah primordial atau kesukuan. Ini sebuah masyarakat bersatu karena mereka memiliki kesamaan suku bangsa, kesamaan bahasa dan adat istiadat. Contohnya misalnya adalah bangsa Swedia, itu dibentuk oleh suku bangsa Viking, ya, suku bangsa perompak laut zaman dulu. Atau bangsa Perancis, ya, sebenarnya walaupun mereka ada berbagai macam ragam juga seperti kita, tetapi core-nya, intinya adalah suku bangsa Galia. Kalau kalian misalnya ingin melihat siapa sebenarnya suku bangsa Galia, kalian bisa membaca ensiklopedia, ya. Suku bangsa Galia itu seperti apa? Mereka adalah suku bangsa yang aktif berperang melawan Imperium Romawi zaman dahulu. Nah, itulah contohnya sebuah bangsa yang dibentuk karena kesamaan suku bangsa, ya, yaitu ada bangsa Swedia dan bangsa Perancis. Yang kedua, sakral. Jadi sebuah bangsa dibentuk karena kesamaan agama atau ideologi yang dianut oleh suatu masyarakat. Contohnya misalnya seperti di negara Israel, ya. Mereka bersatu menjadi sebuah negara, ya. Bangsa Israel menjadi sebuah negara karena adanya kesamaan agama, yaitu sama-sama memiliki agama Yahudi atau sama-sama menganut agama Yahudi. Dan juga ada negara Kuba yang terbentuk karena dasar ideologi sosialisme. Itu sakral, ya, yang kedua. Yang ketiga, tokoh. Jadi sebuah bangsa terbentuk karena ada kepemimpinan tokoh yang disegani. Kita bisa lihat di dalam sejarah ada Sun Yat-sen yang menyatukan bangsa Tiongkok modern. Jadi bangsa Tiongkok itu bersatu karena ada figur Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen, ya, seorang dokter, ya, menyatukan bangsa Tiongkok untuk melawan penjajahan bangsa asing. Selain itu juga di Filipina ada figur Jose Rizal, ya, sebagai pelopor nasionalisme Filipina. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebuah bangsa, ya, bersatu karena ada perbedaan, ya, karena memang mereka sadar ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan membuat mereka terpecah belah, malah membuat mereka bersatu padu. Yaitu yang dinamakan sebagai identitas Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, yang kelima, sejarah. Jadi sebuah bangsa bersatu karena memiliki kesamaan sejarah atau kesamaan masa lalu. Sama-sama menderita di bawah penindasan kolonialisme dan imperialisme. Yang berikutnya, ya, perkembangan ekonomi. Sebuah masyarakat bersatu karena memang perkembangan ekonomi kemudian yang mensyaratkan, yang mengakibatkan mereka menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Nah, ketika dari masyarakat pertanian agraris, ya, yang mungkin cenderung terpisah-pisah dan kemudian menjadi masyarakat industri, ya, saling tergantung. Nah, karena ketergantungan itulah maka mereka memilih untuk menjadi sebuah bangsa, ya, dan memunculkan gagasan nasionalisme. Yang terakhir, kelembagaan, ya. Sebuah bangsa bersatu karena ada kerja dan perilaku lembaga-lembaga pemerintah dan politik. Jadi ada kerja birokrasi, angkatan bersenjata dan parpol, ya, yang tidak diskriminatif dan berperan dalam mempersatukan sebuah bangsa menjadi satu bangsa. Ya, itulah beberapa faktor pembentukan identitas bersama secara global. Jadi apa saja identitas yang mempersatukan masyarakat menjadi sebuah bangsa dan negara. Kita lanjutkan.
ya, ada subtopiknya identitas kesukubangsaan dan kebangsaan. Kesukubangsaan itu apa? Kesukubangsaan adalah persatuan atas dasar kesamaan ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan atau darah dan daerah asal. Identitas kesukubangsaan bersifat askriptif, alamiah, bawaan, primer, dan etnik. Nah, identitas kesukubangsaan ini sifat loyalitasnya adalah loyalitas primordial. Oleh karena itu, identitas kesukubangsaan adalah identitas primordial. Kalau bangsa kita sepertinya bukan identitas yang seperti ini. Nah, kalau kebangsaan seperti apa? Kalau kebangsaan ya artinya kita bersatu bukan karena kesamaan ras, agama, suku, darah maupun daerah asal, bukan. Akan tapi karena ada sebuah kepentingan bersama, ada kesadaran bersama untuk bersatu. Ada sebuah kesetiaan pada identitas nasional. Nah, inilah yang penting dalam menyatukan sebuah masyarakat menjadi satu bangsa dalam satu negara. Artinya tidak hanya karena kesamaan ras, suku, agama, adat, dan budaya, keturunan, dan lain-lain, akan tapi karena memang kita memilih untuk bersatu, untuk melawan penjajahan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itulah, jadi artinya identitas nasional bangsa kita adalah identitas yang bersifat kebangsaan, bukan identitas kesukubangsaan. Nah, kita lanjutkan apa saja yang menjadi karakteristik identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah bahasa, ya. Bahasa kita, bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu yang dimodifikasi. Kalau dari sejarahnya kan bahasa Melayu itu sudah menjadi lingua franca, sudah menjadi bahasa yang dipakai oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara dalam kesehariannya, khususnya ketika mereka melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar. Nah, kemudian bahasa ini kemudian disempurnakan, dimodifikasi, dan jadilah sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Nah, ini disepakati sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 28, yaitu ada poin deklarasi Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar filsafat negara kita yaitu Pancasila, ya, sebagaimana tercantum dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tahun 45. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip moral yang menjadi dasar filsafat dan ideologi negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, ya, yang pertama kali dinyanyikan dan diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, dan dinyanyikan awalnya pada saat berlangsungnya Kongres Pemuda yang kemudian mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Yang keempat, lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Jadi sebenarnya Garuda ini ya berasal dari mitologi kuno Nusantara. Jadi Garuda merupakan tunggangan Dewa Wisnu yang memiliki kemiripan dengan burung elang dan Raja Wali. Dipilih sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Yang kelima, semboyan negara. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan kutipan dari kakawin atau puisi narasi panjang dalam tradisi Jawa kuno, ya. Sutasoma karya Empu Tantular. Jadi Bhinneka itu berarti beragam-ragam, berbagai macam ragam, ya. Tunggal satu, Ika itu, ya. Jadi kita walaupun berbeda-beda, akan tapi tetap menjadi satu bangsa. Yang keenam, bendera negara. Bendera kita adalah sangsaka merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. Ini terinspirasi oleh Panji Kerajaan Majapahit yang dikibarkan pertama kali tanggal 17 Agustus tahun 45. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi hukum tertinggi dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia, menjadi pedoman semua peraturan hukum dan perundang-undangan. Yang ke-8, bentuk negara dan pemerintahan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan negara federal, akan tapi sebuah negara yang integralistik, ya, yang tidak terpisah-pisah. Dari Sabang sampai Merauke, sistem hukumnya sama, ya, sistem politiknya sama.
tidak berbeda-beda. Yang ke-9, konsepsi wawasan Nusantara. Jadi bagaimana kita bisa melihat bangsa dan negara kita ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Laut, tanah tanah dan air laut dan daratan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Yang lautan bukan untuk memisahkan kita, melainkan untuk menyambungkan kita dengan daerah lainnya. Itulah konsepsi dari wawasan Nusantara. Yang terakhir, kebudayaan daerah yang diterima menjadi kebudayaan nasional. Karena ada berbagai ragam kebudayaan di Indonesia, dan kita bisa menikmatinya karena cita rasa yang sangat tinggi Dan kemudian di setiap daerah itu pasti memiliki kebudayaan yang indah-indah. Nah, inilah yang disebut sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Baik, itu saja sepertinya untuk hari ini Jangan lupa untuk mengecek tugas, kuis maupun forum. Jangan lupa untuk menjawab forum sebagai salah satu syarat untuk presensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.